Calhanoglu lagi bagus-bagusnya pindah posisi jadi regista, malah di final dia main jadi Mezzala, mainannya redup. Padahal tuh di Istanbul. Saat itu kalau dia menang di hadapan publik sendiri. Kepedihan itu, wah ini sekarang nih saatnya pasti jadi regista karena ya kecuali cedera ya menjelang akhir pertandingan ini menjadi regista dan saatnya membuktikan. Dan terlebih lagi kalau dia sampai nggak juara sekarang, wah dicaci maki fans-fans Milan. Welcome back to Adu Domba. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mungkin berdebat ya sama dua kubu. Ya ini fans dari kedua tim yang mengalahkan Arsenal di Champions League kali ini. Dua-duanya ya, nggak kalah sama siapa-siapa, cuma kalah sama dua ini. Satu karena Merino ditinju tapi nggak apa-apa gitu katanya, foul padahal gitu, terus menang penalti aja sih gitu ya. Satu lagi juga karena Saka match fixing. Ada bola depan gawang dibuang ke atas. Aneh sekali itu tipis. Tapi selamat buat Inter dan PSG masuk final Champions League. Luar biasa. Ini dia. Yang home nanti di final siapa ya? PSG. Berarti Inter pakai away. Jersey kuning. Jersey kuning. Ya. Wah, kuning hitam. Soalnya kalau PSG pakai jersey ketiga makin bingung fansnya, kita nyarinya juga. Oh biru juga. Ya enggak, maksudnya susah kita nyari fans PSG di Indonesia. Wow, sudah ada banter sekarang. Belum mulai. Checking kita. Kalau teman-teman mau silaturahmi ke dia silakan ya. Tapi gini, kita awalnya kenalan dulu ya. Pertama mungkin sebenarnya ini dua wajah yang familiar sebenarnya ya. Udah pernah muncul juga dan menang ketika itu ya. Menang di derby Milano di sini menang. Aslinya nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Tapi palingnya di kuis menang, ya kan? Yang penting itu dulu. Ya, silakan berkenalan lagi, siapa tuh baru nonton nih, silakan. Lu dulu lah, coach. Coach, ayo dong. Lu kan kayak Sergio Cosmi nih setelah. Benar. Oh, betul juga ya. Iya, Oke, gue Angga di sosial media namanya Ceking Kita ya. Oh, si nyambung tuh ya namanya ya. Si nyambung. Ya. Content creator Inter kan bisa dibilang. Ya, pokoknya search aja Milan yang muncul muka gua. Wih, Milan. Wow. Karena Milan nggak ada. Keren menurut gua. Oke. Respect. Sebelahnya ini, nih. Nah ini. Gua Wanda di Twitter Wanda Syafi'i, IG juga sama. Ada hubungan saudara sama Afif Syafi'i? Nggak ada. Nggak ada ya, Syafi'i doang. Adanya sama Wanda Nara gua. Icardi bener. Legend juga. Ini. Iya, jadi ini. pekerjaan jurnalis, konten. Ya kurang lebih. Jurnalis ya. Kurang lebih. Ada Wanda sama Angga. Ya. Nah, sekarang nih teman-teman dari PSG FCI Indonesia. FCI. Fans Club Indonesia. Betul. Ya, kita pernah bareng waktu itu gue nge-MC-in ada JJ Ocha. 2018. 19. 9 April 2019. Ingat lu, tanggal jadian. Ingat banget ya. Waktu itu di ini ya, di Kemang ya. Di Ada Pemol. Jojo Kocha, terus nobar kan? Kalau nggak salah Bordeaux ya? Betul. Lawan Bordeaux. PSG lawan Bordeaux. Silakan perkenalan. Ya, nama gue Obi. Instagramnya @LAYUB. Perwakilan dari PSG FC Indonesia. Saya Fazri Arbianto. Instagramnya Fazri Arbianto sama. Oke, perkenalan Instagram ya. Karena ada backgroundnya nih. Seberapa PSG lu kirain gitu. Ditanya aja, ditanya. Nggak apa-apa. Tapi ditanya. gimana? Kalau Inter kita udah sempat ngobrol waktu itu ya. Ya. Buat yang penebas, penikmat penebas sudah tahu lah seberapa Inter lu kan. Main quiz juga udah terbukti. Kalau PSG ini gimana nih? Lo dari kapan suka PSG atau mungkin juga gimana sih komunitas ini berkembang? Karena kan emang ada. Kalau orang bilang nggak ada fansnya, ada kok. Komunitas udah berjalan dari lama gitu ya. Iya. 2012. 2012. Iya kan tuh. Gua Berdiri masih 2012. ada di cue card gua dulu. Gitu. Dan juga sempat ngecen bareng juga kan Ngecen sama bareng. teman-teman gitu. Tapi boleh cerita sedikit soal si komunitasnya dan lu seberapa PSG sih emang gitu? Atau mungkin kalau ada sejarahnya dulu sebelum PSG fans tim apa gitu mungkin. Dari Netral. awal. Penting ini. Silakan. Untuk PSG FCI itu untuk berdirinya itu di 2012. Untuk eksisnya itu di 2016. 4 tahun baru Iya. ya. Di pertamanya sih di Facebook, Twitter, belum Instagram sih. 16 itu era siapa ya? Ibra ya? Era Ibra, Cavani, Ferrati. Verratti. Lalu mulai kegiatan-kegiatan kayak nobar, futsal, kayak apa, kopdar juga.
Udah sih gitu. Kalian akan nobar nanti? Nobar. Ya, diinfoin juga sekalian. Nobar di Post Blok. Di pos. Post blok ya, Iya, ada teman-teman Jakarta PSG juga. Pusat. Tapi seberapa PSG lo? Jadi PSG banget dari 2015. kenapa maksudnya? Oh. Seberapa PSG lo? Apakah setiap game nonton? Apa kalau benar-benar Pengen baper ngebuktiin kalau UCL itu harus juara. Lalu kalau apa buat menyaksikan sejarah. Tapi seberapa PSG lo? Gue PSG banget gitu. PSG banget. Jersinya koleksi. Oh, iya. Koleksi jersey juga. Koleksi jersey. Semua fans koleksi jersey ya? Ini baru. Lo, nih. Iya. Gue juga koleksi jersey PSG, terutama Jaket retro lagi nih. PSG Jordan ya. Itu Oh, PSG Jordan. Iya. paling suka sama PSG Jordan karena menurut gue kolaborasi di sepak bola ini paling bagus. Paling bagus ya. Iya. Soalnya celana basket tuh. Iya. Ada kegedean main bola tuh. Ini gowor-gowor tuh Iya. kan. Itu sebenarnya. Iya. PSG Pokoknya, Jordan ya? iya di koleksi banyak PSG Jordan. Selain loyal dia juga modal ya. Itu ya. Persis Oke. kayak klubnya lah ya. Benar. Iya. Persis klubnya. Menarik nih. Pinter terus ini. Tolong dilawan dong, tolong dilawan ya. Tapi gini, kita mainnya bukan kayak biasa kan, bukan flash beat ya kan, ada quiz-quiznya, Iya. beberapa wawasan gitu segala macam ya. Kalau dulu debat-debat, kita sekarang akan sedikit gamifikasi ya. Kita akan main Combine 11. Jadi pemain yang boleh terlibat hanya yang main di PSG atau Internazionale Milan. Ya. Jadi antara kedua aja, nanti kita akan pilih starting line up, pelatih dan formasi. Ya. Oke. Nah, cara mainnya adalah jadi nanti ada 3 tahap ya, ada nomination, hearing sama decision. Jadi gua adalah apa namanya? The creator ya. The creator namanya. Butuh konten sih buat creator. Masuk aplikasi deh seperti Paulo di bola. Oke. Jadi nanti gua akan melempar nih misalnya formasi atau gua akan melempar posisi tertentu misalnya left back. Nah, nanti kalian akan ngasih nominasi dari kalian dan alasannya kenapa? Ya kan? Misalnya lu bilang Nuno Mendes. Lu bilang Di Marco. Misalnya, alasannya kenapa segala macam, nanti dari argumen kalian, gue akan memutuskan siapa yang masuk di Combine 11 dari Inter PSG ini. Ya, jadi debatnya di sana. Terus juga ada formasi sama pelatih ya. Jadi ada 13 poin. ya. Dan formasinya kalian pilih dulu. Untuk formasi kalian juga akan beradu argumen lah kenapa formasi ini lebih layak dipilih. Kalau pemainnya gue akan ngasih ngacak. Dan gue akan kasih lo berdua, kalian berempat tuh chip. Ya kalian bekerja sama dengan tim ya masing-masing. Gue akan kasih chip, ada 2, namanya adalah Zlatan's Power. Jadi Zlatan's Power ini karena main di dua-duanya ya. Betul. Main dua-duanya, pernah di Inter, pernah di PSG. Nah, Zlatan Power ini seperti namanya, Zlatan. Ya. Dia akan mengaum. Dia akan punya power untuk lo bisa memveto. Ya, bener ya? Betul. Memveto lawannya. Jadi kalau misalnya lo udah ini nama, terus udah antara lo nama, lo bisa pakai Zlatan Power. Enggak, gue maunya dia. Tapi dari 13 itu, lo cuma bisa pakai sekali. Ya. Ada juga UEFA Restriction. Ya kita sebutnya ban aja biar gampang ya. Di ban gitu. Nah, ketika gue sebut posisi tertentu, misalnya CDM, lo bisa nge-ban nama dari lawan. Nama dari lawan yang lo pengen lo ban. Tapi pencet dulu. Nah, ini kenapa hijau biar netral. Oke. Nggak ada kuning, nggak ada biru, ya kan? Sama nggak ada yang kuning, sama nggak ada yang biru. Itu sih karena keterbatasan ya. Ya, jadi lo akan pencet, habis itu lo ban. Kalau Zlatan Power pencet bel juga, ya oke. Tapi kalau sisanya dari beberapa pemain yang ada itu gantian aja ya, gantian aja karena bukan duluan, tapi lebih ke argumennya seperti apa. Oke, cukup dipahami. Ya. Oke, kita akan mulai. Inilah dia Combine 11. Oke, pertama kita akan mulai dari pelatih dulu kali ya. Pelatih dulu saja. Kira-kira coba silakan pitching kenapa pelatih kalian pantas untuk melatih tim All Star Inter PSG ini. Silakan. Silakan. Udah. Mau siapa dulu? Mau siapa dulu? Inter dulu ya. Jelas. Tuan rumah dulu lah, tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Ya. Ya udah. Ini sama-sama gagal di final terakhir kan? Iya, betul. Satu kalah sama City yang membayar nih. Iya. Silakan. Luis Kenapa Enrique Luis Enrique? lebih layak karena pernah memenangkan treble di 2014-2015 bersama Barcelona. Pernah treble, jadi Yes. lebih layak. Ada lebih championship layak, mentality. bener. Oke. Karena pengalaman berbicara. Kalau berbicara ya. Betul. Oke.
Treble katanya, Simone Inzaghi. Selain karena melatih Lazio ya, jadi nggak ada kesempatan treble. Dan Inter juga sudah nggak bisa treble ya. Enrique treble sama siapa? Barcelona. Ngelatih di Serie A, ngelatih apa? AS Roma. Jeblok habis-habisan. Jadi ya itu Kalau di Serie A tidak terbukti maksudnya. ya itu berkah Barcelonanya bukan Enrique-nya. Nah, Kenapa Inzaghi? Ya ampun skuadnya Inter. Nah. Gaji Gaji semana, umur berapa? belanja pemain parah, tapi Inzaghi 2 final di 3 musim terakhir. Final Liga Champions. Yang kalah itu, Yang kalah. ya kan? Tapi kalah. Benar. Ya, itu sebagai track record aja kita melihat ketika bermodalkan yang serba keterbatasan, Inzaghi jelas di atas Enrique. Itu terbukti ketika Enrique di Serie A dengan tim yang semenjana saat itu tanpa mengurangi rasa hormat Roma ya. Tapi Enrique tidak berkutik di Roma. Kalau waktu itu Inzaghi ngelatih Barcelona kayaknya Enggak, belum tentu juga. belum tentu iya, tapi Iya. kalau melihat track record sebelumnya dengan keterbatasan itu rasa-rasanya Inzaghi main di Liga Spanyol itu trofi Liga Inggris, Liga Jerman juga diborong semua. Masalahnya Nah. layak nggak Simone Inzaghi ngelatih Barcelona waktu itu kan enggak juga. Gitu. Cara main juga kan? Iya. Beda. Enrique layak karena legenda itu Legenda ya. Barca. Kalau dia Paling di Madrid kan? Tapi jelas Madrid terbukti juga. Luis Enrique. Oke. Ini teman-temannya ada bantuan apa gimana? Atau belum aja? Biarin aja dulu. Gimana ada? Enrique lebih layak kalau dari PSG itu dari 2012 itu udah ganti pelatih udah 9 kali atau lebih. Siapa Enrique di PSG itu Oke. udah 9 kali ganti pelatih. Enrique ingin membuktikan untuk saat ini. Tapi kenapa dia layak? Kan ingin membuktikan baru akan terjadi kan? Dari sisi skuadnya sudah terbukti kalau permainan itu membuktikan. Dari Liga Inggris saja bisa dikalahkan semua. 4 calon. Iya. Jadi dari skuadnya apa dari pelatihnya itu pertanyaan gua. Dua-duanya. Skuad dan pelatih. Kalau pelatih bukan Enrique, tetap menang nggak nih? Insya Allah menang. Insya Allah. Berarti bukan karena pelatih dong. Iya, pelatih berpengaruh besar pastinya. Pelatih berpengaruh besar, tapi Yes. belum tentu menentukan. Ada bantahan lagi coba. Karena saya cenderung lebih condong ke sini kalau sekarang. Iya kan? Gimana? Ada Pak masukan? Inzaghi. Kalau Kalau Inzaghi ya tadi udah kebukti ya. Dia di Inter, di Lazio juga sama aja, skuadnya seadanya, tapi bisa berprestasi di Lazio juara Coppa, di Inter bahkan Scudetto gitu kan. Dengan skuad terbatas tapi dia bisa menunjukkan permainan yang dinamis untuk Inter. Untuk formasi sama Conte sebenarnya sama, tapi secara pendekatannya itu beda, dan itu yang membuat Inter secara permainan lebih enak dilihat. Makanya kalau abis lawan Barca sama sebelumnya lawan Munchen itu kan banyak potongan-potongan video footage gitu ya soal permainan Inter yang emang seenak ini, secair ini gitu. Jadi ya untuk sekarang udah waktunya Inzaghi juara Liga Champions. Karena kalau misalkan kayak pelatih lain gitu, Jurgen Klopp final pertama gagal, final kedua berhasil. Nah, Inzaghi final pertama gagal, final kedua berhasil berarti. Gitu. Iya, semua prediksi ya. Dan satu lagi sih, sorry mau nambahin. Kalau ini dengan asumsi Inzaghi akan melatih combine 11 yang akan kita tentukan nanti, ya berarti ini skuad yang mewah banget dong. Inzaghi dengan skuad semenjana aja bisa sampai final, apalagi melatih 11 pemain terbaik kombinasi Inter PSG ini pasti menyuguhkan bukan cuma garansi kemenangan tapi permainan indah lah ya. Udah menang WO itu nanti. Kalau OP ya. Gimana, ada bantahan dari kalian? Karena kan kalau kita ngomongin bukan squad ya, justru dengan kalau pelatih kan berarti dengan squad seadanya. Ini lebih masuk akal nih. Mereka akan dia akan bisa lebih perform kalau dikasih tim yang kurang lah bisa dibilang. Gimana? Sepakat? Maksudnya? Pasrah, semangat, oke, dengan ini adalah Simone Inzaghi. Kayak dibeli PSG musim depan. Tiba-tiba pindah dia. Oke, sekarang kita lanjut ke formasi. Formasi. Nah, ini sebenarnya kedua tim formasi agak berbeda. Ya. Ya, 1-3 back, 4-3-3. Ya, 4-3-3 ya. Bisa cair juga sih di lapangan, tapi kan mulainya gimana. Nah, ini kira-kira silakan pitching formasi yang lebih ideal untuk mengisi combine 11 ini. 3-5-2. 3-5-2. 3 back. Kenapa tuh? 3 back sekarang udah banyak pelatih-pelatih yang pakai 3 back. Bahkan Pep Guardiola sempat nyoba juga 3 back.
Terus dan ini kan sebenarnya formasi lama ya. Terutama 352 gitu. Formasi lama yang sempat menghilang karena muncul 4-4-2 dulu dan sekarang udah mulai lagi dan akhirnya sejak Conte ke Chelsea itu mulai banyak pelatih-pelatih lain yang mengkombinasikan formasi 3 back ini dengan pendekatan mereka masing-masing gitu. Dan sejauh ini terbukti bahwa banyak pelatih entah itu di Serie A, Premier League atau bahkan di Bundesliga itu mulai banyak memainkan formasi 3 back. Nah, untuk di Inter sendiri ini kan 3-5-2 udah mendarah daging gitu. Dengan Conte juara, dengan Inzaghi juga Tapi juara. kan combine dengan pemain yang ada dari PSG juga nih bakalan nih. Pelatihnya kan Inzaghi, sepaket Karena Inzaghi pelatih dengan Inzaghi. Iya harus ngikutin Inzaghi gitu ya. Dan ingat juga waktu City, sorry ya dikoreksi kalau salah, City waktu ngalahin Inter di final itu juga Guardiola pendekatan awalnya pakai 3 back juga. Jangan-jangan ya Enrique juga diem-diem ya kan agak mirroring Pep juga kan ya. Wow. Jangan-jangan nanti pas di di final hari gitu. pakai 3 back juga. 3 back ya, Hakimi atau Mendes agak lebih Iya. banyak, agak geser. Oke, bagaimana dari PSG nih secara formasi? Menurut lo formasi lo yang terbaik walaupun pelatihnya Simone Inzaghi? Iya, tetap pakai 4-3-3. Kenapa? Karena lebih balance antara nyerang dan defense ya. Attack dan defense lebih balance. Lebih balance, masuk akal. Lebih balance. Ada sanggahan lain? Dengan 4-3-3 untuk back sayapnya Mendes dan Hakimi itu sangat Kan ini berpengaruh. combine. Apa kalau yakin bakal Mendes Hakimi nih pemainnya? Iya sih. Nah, ini kan combine nih. Pas combine kenapa lu mikir 4-3-3? Iya, karena kalau makai 3 back rentan kena serangan balik. Make sense. Ada lagi tambahan? 4-3-3 lebih aman lah. Lebih aman. Bisa juga sih Simone Inzaghi pakai 4 kalau ada sumber daya yang bagus. Tapi tadi benar juga 4-3-3 lebih balance. Balance dalam artian nyetak golnya banyak, kebobolannya juga banyak kan kayak Barcelona gitu. Jadi itu balance dalam Loh, kan? dalam sentimen negatif ya. Artinya serangan balik 3-5-2 kita ngebobolnya serangan balik juga. Jadi Kan kalau Inter mau- juga kebobolan banyak sama Barcelona. Terus apa artinya? Kan sama aja. Nah, gimana tuh? ya. Tapi Karena Barcelona pertahanannya rapuh. Nah, Betul. Nah, Iya. pertama Tujuan? betul. Betul. Sedangkan pemain PSG Inter yang akan dikompetisikan di sini, Iya. kayaknya nggak se-Barcelona sih. Iya, betul. Nah, Gimana? Apakah Inzaghi bisa juga main 4 back? Bisa dong. Bisa dong. akan lebih kalau kita tujuannya membuat tim juara 3-5-2 Iya. sudah mengalahkan 4-3-3 yang konon katanya seimbang. Nah, Karena pembuktiannya nanti di final. 4-3-3 yang paling terbaik sama 3-5-2 yang terbaik. Siapa yang diadu nih? Siapa yang paling baik? iya. Pembuktiannya nanti di final. Iya. Oke, saya akan memilih kan, maksudnya situasinya nih Simone Inzaghi dengan pemain yang ada dan Ya. pemain yang ada nih talent pool pakai 3 back atau 4 back Ya. dibanding misalnya Enrique atau ini misalnya pakai dari zona yang ada 3 back atau 4 back. Menurut gue sih 3 back formasi yang biasa 3 lebih bisa ke 4 sih. Kalau 4 ke 3 berarti kan ada yang geser tuh, itu akan berpengaruh sama susunan pemain nanti. Jadi kayaknya sih kalau wingback lu taruh di fullback bisa juga menurut Bisa. gua. Ya. Oke, jadi kita akan ke 4-3-3 ya. Oke. Ya. 4-3-3 secara formasi kali ini. Oke, sekarang kita akan memilih pemain. Masih ada chip masing-masing ya. Ya, Based on power bisa UEFA restriction. Oke, kita akan mulai dari center back. Salah satu dari center back. Silakan. Anda mau mengajukan nama siapa? Kalian duluan boleh loh. Marquinhos. Marquinhos, kenapa Marquinhos? Marquinhos sudah berpengalaman dari lama di PSG dari 2013 yang udah dia kapten juga. Oke. Dia akan membuktikan untuk laga final besok. Oke, ada bantuan? Marquinhos secara Balik pengalaman bebek Inter nih. secara pengalaman sudah sangat berpengalaman ya. Terlebih dia juga seorang kapten. Sama tadi kan. Iya. Iya. Ya pokoknya ini musim-musim terakhir Marquinhos pasti dia akan membuktikan bahwa dia pantas menjadi juara di sini. Oke, pantas menjadi juara, pengalaman, Pengalaman. leadership juga dimiliki. Leadership itu. Inter mau ngajuin siapa untuk menghadapi Marquinhos? Ini center back-nya
yang di kanan atau di kiri nih? Karena Inzaghi pendekatannya kaki itu berpengaruh dalam Nah, menang. ini. Ya. Kita nggak sembarang Oke. nyebutin nama. Oke. Marquinhos, lu lebih LCB apa RCB? Lebih RCB. RCB. Iya. Kanan. Kanan. RCB. Silakan. RCB. RCB. Mm-mm. Kanan sih. Iya. Darah Prancis lah bro yang jelas-jelas Oh, akan iya, didukung benar. oleh publik Paris. Siapa Benjamin. Pavard, Benjamin Pavard. Pavard. Kenapa sih Pavard? juara dunia pertama. Iya. Juara Tapi dunia. juaranya sama Prancis kan, bukan sama. Benar, Iya. benar. Mental juara Liga Champions. Juara Liga Juara. Champion udah pernah ngalahin PSG juga. Oh bayar. Bayar. Benar. Sama apa ya? Ya dia emang napas kuda ya, naik turun bisa. Napas Terus kuda. punya salah satu kelebihannya dia itu bisa apa? Di syutingnya. Tendangan karena kan banyak Artis dia, back- artis. Artis. Syuting. Bukan syuting itu, bukan ya? Bukan. Karena kan kebanyakan back itu sebenarnya nggak bisa syuting entah jarak jauh atau apa gitu lah. Biasanya ya paling mentok itu crossing atau umpan, sedangkan Pavard itu bisa syuting bahkan bisa golin juga dari sundulan gitu. Dan itu yang membuat Pavard sebenarnya lebih apa ya, lebih sempurna dibanding Marquinhos. Nah, ini. Dan Pavard itu memulai karir sebagai fullback kan. Nah, Tapi dia bersikeras, bahkan dia ngotot ke pelatih, dia maunya center back begitu di Munchen, Ngatur pelatih di berarti Prancis. ya? Ngatur pelatih. Dia makanya nggak Ngatur agak-agak kalah bersaing di kanan, tapi dia rela bersaing dengan pemain-pemain utama di center back tengahnya Munchen di Inter, tapi toh tetap terpilih. Dan itu kelebihannya, dia fokus di belakang, tapi ketika tim membutuhkan kita all out attack, dia bisa build up. Iya, kalian berarti nunjukin kayak skill, ability juga di lapangan ya. Iya. Karena tadi kalau Marquinhos gue baru denger sisi luar lapangan dan atau bukan skillnya nih, lebih ke leadership, kapten gitu. Gimana kalau dari segi ability-nya gimana nih? Dari segi bertahan juga Marquinhos lebih solid ya. Dibanding Apalagi- Pavard? Iya. Dan juga kalau tim ini dipimpin oleh Marquinhos punya pengalaman memimpin yang lebih banyak. Pengalaman memimpin. Akan lebih cocok. Karena kapten ya? Betul. Kapten. Nah ini gimana nih? Kepemimpinan penting juga, center back penting juga loh kepemimpinan lo. penting. Semangat juga penting sebenarnya. Karena kalau Pavard itu kan emang apa ya, seorang pemain yang sangat bergairah di lapangan ya, berapi-api. Dia bikin gol selebrasi, bahkan nekel lawan waktu itu, Rafael Leao itu langsung selebrasi di depan supporter gitu. Itu kan nunjukin gairah, nunjukin bahwa dia ini emang totalitas di lapangan gitu. Dan pemain seperti Pavard yang sebenarnya lebih dibutuhkan di pertandingan penting kayak final gini. Seperti itu. Tapi kan CB leadership kan Pavard tidak bisa menampilkan itu ya. Karena ability kan Marquinhos punya juga begitu kan. Kalau soal leadership nih berarti kurang. Kalau skill mirip-mirip, leadershipnya nih. Kalau CB kan biasanya mungkin Il Capitano kalau bahasa lo lah. Iya. Iya, kalau dari semangat, pasti setiap pemain pasti semangat mainnya. Nggak ada yang lemes dong. Apalagi pasti. final. Iya. Kalau masalah gol, siapa yang nggak selebrasi? Pasti pemain selebrasi gitu kan. Selebrasi di mantan klub kayak Pavard ke gawang Munchen sih kayaknya nggak semua berani ya. Ya, tapi Tapi case-nya jarang. Kalau kita mau bicara soal leadership, memang harus back doang yang bisa mimpin. Nah. Kapten kita bisa milih. Kalau perkara mau kapten-kaptenan, kalau perlu Lautaro jadi back aja kalau supaya perkara kapten. Perkara kapten supaya bisa dipilih ya. Lautaro kita jadiin back nih kalau mau Tapi kan bicara commanding, leadership. ketenangan tuh penting Iya. juga ya. Dan juga yang kalau skill ya gue ini juga karena gue fans Prancis juga sebenarnya gue suka juga Pavard. Cuma kalau gue lihat ini, gue memilih kan terserah gue ya, Ya. creator. Ya. Gue lebih memilih karena mereka Marquinhos ini pekerjaannya mirip seperti gue. Namanya adalah Marquinhos. Host. Pilih Marquinhos. Iya. Yang nebak host cuma gue setengah dapat. Enggak gitu sekarang. Marquinhos ya. RCB. Sekarang gue geser ke CDM. Nah, CDM dulu ya. CDM ya. Kan ada CM, CDM. CDM tuh yang tengah. Silakan Regista siapa ya? dulu. Ya, bisa. CDM. Boleh Regista, box to box, DPI, boleh. Boleh, terserah Iya. ya. Calhanoglu. Hakan Calhanoglu. Iya. Nah, ini. Alasannya dong sekalian. Ini pemain udah jelas banget serba bisa di lapangan. Jadi
dia itu kan mengalami banyak fase di karirnya ya. Selama di Jerman dia mainnya sebagai apa, di Serie A sebagai apa, di Milan sebagai apa, di Inter sebagai apa gitu. Dan sekarang di posisi dia sebagai regista itu jadi pilihan yang terbaik. Pilihan terbaiknya Çalhanoğlu. Dan keuntungan untuk tim yang punya Çalhanoğlu adalah dia nggak terlalu dia itu nggak selalu membantu serangan tapi juga bertahan ketika katakanlah pemain di kanan kirinya itu entah itu Barella atau Mkhitaryan naik, itu bisa turun ke bawah. Bahkan sekalipun Bastoninya naik, itu dia yang turun ke bawah. Nanti ini yang ada penting, paket ya? ada paket Turun ke bawah. Bener. Ambil. Dan ini yang penting untuk untuk sepak bola sekarang ya, sepak bola modern gitu, bahwa pemain itu harus bisa memerankan banyak banyak posisi, dan itu ya sangat dibutuhkan untuk tim yang mau juara gitu. Akan ya. Akan Akan lebih jalan ofensif, di Inter dia lebih defensif. Benar. PSG, CDM. CDM Vitinha. Kenapa Vitinha? Vitinha gelandang pengangkut air, bisa kontrol Haryono. serangan dan Haryono. bertahan juga. Dia memang jualan air. Nyambi. Bisa apa? Defensif dan ofensifnya bisa seimbang. Defensif ofensif seimbang, ini poin bagus. Defensif ofensif seimbang, apakah Hakan juga seperti itu? Karena ini poin bagus nih. Hakan lebih dari, maksudnya bukan cuma sekedar bantu serangan sama bantu pertahanan ya, tapi dia juga punya kelebihan dalam mencetak gol. Tendangan-tendangan dia itu kan punya ciri khas masing-masing gitu, dan Eksekutor bola mati juga ya. Eksekutor bola mati, dan ya ini nggak dipunya sama Vitinha gitu. Yang Vitinha juga. Vitinha juga eksekutor Penendang. bola mati Betul. sebenarnya ya. Ini Tapi penalti nggak gol. Nah itu makanya pertanyaan saya, coba kamera kasih dulu nih. Tapi berapa persen nggak golnya? Baru Vitinha sekali. mencetak gol bola mati tapi di tepi seraya, itu maksud saya. Tapi gagal penalti baru sekali. Selebihnya pasti masuk. Tapi Dia di final tuh. eksekutor penendang kemarin yang gol Arsenal Fabian Ruiz. Vitinha. Set piece. Set piece-nya dari Vitinha kan? Jadi dia yang membantu ya. Iya. Ini sama-sama set piece juga nih. Gimana? Tendangan jarak jauh juga. Bantuan ini saya agak bingung nih. Kalau gua Tendangan jarak jauh juga Vitinha bagus. Bener sering sih. gol. Bener juga. Kalau gue lebih memilih dari sisi emosionalnya. Nah, Çalhanoğlu ini punya kepedihan yang nggak dialami oleh Vitinha sehingga dia bisa tampil lebih berapi-api di final ini. Pertama, ini tuh faktor penting ya, emosional ya. Iya. Tadi seperti yang udah disampaikan, udah ke Milan semua segala macam. Di final pertamanya di City waktu kalah dari City, itu harusnya Çalhanoğlu main di posisi yang sekarang ini sebagai regista. Tapi waktu itu Brozovic sembuh dari cedera sehingga dia bermain di Mezzala. Padahal sepanjang musim itu Brozovic cedera, Çalhanoğlu lagi bagus-bagusnya pindah posisi jadi regista, malah di final dia main jadi Mezzala, mainannya redup. Padahal tuh di Istanbul. Saat itu kalau dia menang di hadapan publik sendiri. Kepedihan itu, ini sekarang nih saatnya pasti jadi regista karena ya kecuali cedera ya menjelang akhir pertandingan ini menjadi regista dan saatnya membuktikan. Dan terlebih lagi kalau dia sampai nggak juara sekarang, dicaci maki fans Milan semakin makin Zeroti Tuli. Jadi kepedihan itulah yang membuat segala skill ini jadi naik berkali-kali lipat dari Hakan Çalhanoğlu. Angga ini ya, kedaerahan ya. Pavard ini di depan pendukung Paris, Prancis gitu kan. Karena teknik semua sama-sama jago tadi Bener. dibilang. Tapi ada faktor penting, emosional. Gimana? Tapi faktor usia lebih muda Vitinha, staminanya pasti lebih kuat. Faktor usia? Iya. Itu Pepe faktor juga penting tua, karena tapi dia- iya. Tapi kalau dari segi squad ya, squad PSG kan muda. Jadi akan lebih bertahan, staminanya akan lebih lama. Dia ngomong usia sama anak Inter. Iya. Usia sama anak Inter. Jadi ketahanan Vitinha akan lebih kuat. Ini agak membingungkan ini sebenarnya ya, karena dua-duanya lumayan kuat ya. Ada tambahan lagi mungkin yang bisa meyakinkan saya? Ya kalau usia tadi ya, Çalhanoğlu berapa sih? 32. Dia nggak tahu, Acerbi 112 tahun ngegol. Iya. Itu Umur bukan masalah. Itu dia masukin umur aja sekarang Umur bukan masalah ya. Umur pasti masalah. Umur bukan masalah. Ya. Ada tambahan? Yang bisa Vitinha, membantah emosional nih, ada nggak faktor-faktor? Vitinha dari operan-operannya itu suksesnya lebih banyak.
dibanding Hakan Iya. Calhanoglu. Passing akurasinya tinggi. Iya. Iya. Ini agak susah buat saya. Ini saya harus langsung jawab atau kita bisa pending baru geser lagi ya? Nggak bisa harus sekarang. Ini Calhanoglu ini ya satu-satunya pemain yang self claim dia sebagai gelandang terbaik. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Nomor 1 dia, nomor 2 Rodri. Padahal waktu itu Rodri udah Ballon d'Or. Saya sudah memutuskan. Saya akan pilih Vitinha karena saya tidak suka orang sombong. Self-claim lagi. Justru kamu makan tim kamu sendiri. Blunder dong jatuhnya. Blunder nih. Karena bukan timnya doang yang blunder. Iya. Fansnya juga blunder nih. Bahaya. Enggak. Itu sebenarnya tadi gua hampir ke lu nih. Iya. Gua berubah pikiran ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke striker. Beda posisi ya sekarang. Striker Beda. STCF. Nah, ini. Silakan. Duluan gantian. Gantian. Striker. Siapa sih striker PSG? Langsung aja sih. Langsung. Dembele. Kenapa Dembele? Oh, Dembele di striker ya, Top bukan di score. wing ya? Iya, jelas. Di Dembele ya. Top score. Di awal-awal musim dia sempat cedera. Hmm. Sekarang membuktikan dia kalau keluar dari Barca itu adalah hal yang menguntungkan buat dia di PSG. Ya, ada tambahan lagi? Top score. Silakan dulu. Nanti Lawannya siapa nih? Coba. Ya, langsung mau diadu sama Lautaro. Sampai bingung kita mau ngeliat dari aspek mana ini. Kasih tahu dulu, kasih paham. Pertama dia ada perubahan posisi dari wingback jadi striker, yang mana jumlah gol di Liga Champions Lautaro 9 kalau nggak salah, Dembele 8. Padahal Lautaro tuh di musim ini baru main dari Januari ya. Lebih banyak berarti ya? Iya, dia mainnya udah banyak. Dia awal musim cedera. Lautaro buset, awal musim juga nggak ada apa-apa, tapi ya baru main setengah musim jumlah gol lebih banyak. Jelas dari pengalaman. Kita ini nggak ngesombongin Ballon d'Or karena Lautaro justru nggak ada Ballon d'Or ya. Tapi juara dunia, top skor Copa America. Ya ampun, kalau ini pelatih siapapun yang latih tim ini, kalau sampai milih Dembele ya, masa bandingin head to headnya sama Lautaro lah. Oke, gimana? Ketawa doang. Saya memutuskan. Sudah, saya akan menaruh Lautaro. Saya taruh di tim ya. Udah jelas. Sombong lagi, Nggak ada lawan lagi soalnya. Dia ketawa doang soalnya. Udah nggak ada perlawanan lagi. dia. Kayaknya dia juga. Iya lagi Lautaro. Oke, Lautaro Martinez di ST. Oke, saya akan geser di posisi apa ya? Mungkin yang masih ada 2 kali ya. CM. Nah, CM ya, salah satu CM nih. Karena mirip-mirip kan. Silakan. Ntar dulu. Silakan, terserah, bebas, silakan. Sikat bro. CM, salah satu ya. Barella. Kenapa Barella? Ini pemain napas kuda juga. Nggak ada capeknya. Udah lah. patokan tuh ya. Patokan. Tadi. Karena nggak ada capeknya gitu. Tiap dijatuhin lawan, bangun lagi, bangun lagi. Protes ke wasit, tetap main bener gitu. Dan apa ya? Dengan postur dia yang sebenarnya nggak terlalu ideal, tapi Barella ini punya sesuatu yang nggak banyak dimiliki oleh gelandang era modern. Bahwa dia bisa kemana aja posisinya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke tengah, bahkan ke belakang gitu, jemput bola ke belakang dan tiba-tiba nusuk ke kotak penalti, melakukan tendangan itu. Menurut gua sih yang bikin Barella di atas pemain lain yang ada sekarang. Gitu. Di posisinya ya, di posisinya. Ya. Iya. Silakan PSG. Joao Neves. Portugal lagi nih keluar. Iya. Kenapa? Dia di pairing sama Vitinha ya. Di pairing sama Vitinha udah terbukti menguasai setiap pertandingan. Tapi dilatih Simone Inzaghi, jangan lupa. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Yang penting pairingnya Jadi sama karena Vitinha. pairing, bukan Yes. karena dia punya juga kapasitas kapasitas sendiri. bermainnya juga sangat bagus. Sama bagus dengan Vitinha. Iya. Oke, ada alasan lain? Secara individual dulu nih kita. Kalau ngomongin pairing kan namanya All Star, tim besar bisa gabung ke siapa aja, namanya combine kan. Tapi Neves secara individu ini sekarang. Neves yang dulunya di Benfica yang bukan siapa-siapa, yang kurang terkenal, di PSG langsung terkenal juga karena Popularitas Iya. ini nih yang lu faktornya popularitas. Kan karena PSG lebih dikenal orang aja kali dibanding Benfica kali. Apa gimana? karena operan-operannya juga banyak yang sukses akurasinya. Oh, data nih main. Gimana? Umpan sukses katanya. Barella gimana?
Barel Dari- sukses apa umpannya? Ada banyak pundit-pundit, pemain-pemain, mantan-mantan pemain yang diwawancarai itu juga bilang yang pemain yang banyak disorot di Inter itu bukan Lautaro malah Bastoni dan Barella. Ini dua pemain yang memang ini extraordinary nih. Kalau tadi dibilang pairing-pairing, wah Vitinha sama João Neves, apalagi sama Barella yang latih Inzaghi, ini udah bukan pairing-pairing lagi, udah pasti jaminan juara. Barella tuh complete midfielder lah, mau main bertahan, menyerang, nafas kuda, dan dia bukan yang tipikal eksentrik, cari-cari perhatian kayak Calhanoglu, enggak. Dia di Malah media. ngejelekin momen sendiri. Tadi kan nggak suka orang sombong kan? Iya. Ini kalem seluar biasa, kalem nggak tampil di media, tapi pembuktian di lapangan. Pembuktian di lapangan. Gimana? João Neves secara individu nih, karena gue tadi baru dapatnya lebih ke pairing ya, lagi-lagi pairing karena ya ini. Tapi yang aman yang sudah terbukti aja gitu. Pairing dengan Vitinha udah terbukti aja. Kalau dengan Barella 50-50 antara sukses dan tidak sukses ya. Tapi kan starting 11 bisa diganti. Iya betul. Iya betul. Dia sepakat lagi. Tapi cuma yang udah terbukti aja gitu. Ya udah terbukti aja. Iya. Tapi kan ini combine, all Iya, star. iya betul. Jadi nggak apa-apa kalau dicobain yang belum terbukti juga. Yang terbukti aja, lebih aman. Gimana yang terbukti katanya pairing? Bisa nggak sih Vitinha main sama Barella menurut lo? Bisa. Kenapa? Barella ini kan di Inter kanan kirinya itu kan non Italia ya. Sedangkan di Italia itu ya dia nggak pernah main satu klub sama gelandang-gelandang Italia gitu. Tapi bisa bawa Italia juara Euro dan performanya di timnas sama di klub itu ya sama stabilnya itu sama. Sedangkan kalau misalkan João Neves apa dia bisa sama selain Vitinha, apa dia bisa sama mungkin selain pemain Portugal gitu. Dan fakta menariknya Barella itu selalu masuk gelandang terbaik Serie A semenjak dia main di Cagliari. Semenjak sebelum di Inter dia setiap season ya. Bahkan dapat partner yang nggak enak juga bisa ya. Iya, terpilih. Oke, kalau gitu saya putuskan Nicolo Barella. Karena lebih enak ini biar bisa kemana-mana lah gitu ya. Kalau harus nempel terus dikira kembar siam. Jadi jangan deh. Nicolo Barella. CM, oke. Kita akan geser ke partner sama Marquinhos. CB. Selain Marquinhos, berarti LCB. Paco. Nah, Paco. Kemonyi. Berarti lawannya adalah Lu mau pasang siapa, Bro? jangan lupa masih ada ini ya, Pasang masih dulu, ada apa namanya? Pasang Chip ya. Pasang. Kalau Ya, kamu mau pakai. Siap. Nih, sayang terserah lu. Ya udah. Apa? Acarbi udah. Itu kan tadi dia pilih RCB-nya Marquinhos, leadership, berpengalaman. Udah biar sekalian tua aja udah yang 112 tahun. Acerbi. Wah, Acarbi. Bastoni nggak ada Bastoni. Nanti. Wis. Nanti kan back cuma 2. Ayo, ya kan gimana? dinamika fleksibilitas di lapangan kan Bastoni sudah sering dibahas di mana-mana. Bastoni Oke. itu gaya mainnya masuk kotak penalti, center back kiri mana di dunia yang habis nyundul bola di belakang masuk kotak penalti itu. Nuno Mendes. Nah, Ya, no. benar sih, benar, kamu tuh benar. Iya kan katanya siapa? Oke, benar. Tapi kita gimana nih, LCB dulu lah. Lu mau pasangnya Acerbi? Jadi duet opa-opa. Marquinhos dan Acerbi, lu yakin? Lo mau kemana? Bebas lo. Untuk bisa beradu lawan Paco nih. Kalau gue lebih suka Bastoni, artinya di lapangan bisa jadi 3 center back, bisa jadi 4 back, tapi Nah, itu udah Bastoni aja biar combine. Combine antara yang yang tua sama yang muda. Oke. Alasan usia ya. Bastoni lawannya Paco. Oke, silakan. Pacu di musim ini konsisten banget kalau di segi defensif dari kebobolan. Apakah Bastoni tidak? Bukan cuma musim ini konsistennya. Nah, itu malah peluang berbahaya buat kawan-kawan. Dan pula musim perdana dia di PSG dia membuktikan banget kalau Musim pertama langsung masuk final. Musim Langsung pertamanya jadi- Paco. Bukan karena teman-temannya jago. andalannya Wah, Enrique. karena teman-temannya juga. Ah. Dia juga jago. Kalau nggak jago nggak bakal dipasang di situ. Bener. Nggak gini, kalau Paco jago, gua akuin. Udah ngerasain. Udah sepakat ya. Sepakat ya. Jujur. Tapi kan ngerasain Bastoni juga. Ah, iya. Nah, gitu loh. Kalau jagonya gua paham, tapi pertanyaannya kalau dibanding sama Bastoni, apakah Paco lebih baik dari Bastoni? Itu pertanyaannya. Kan tadi dari faktor usia bilang ya. Paco lebih muda juga. Dia akan lebih jauh melangkahnya. Usia muda katanya.
2001. Bastoni setua apa? Iya. Acerbi aja Tapi- melangkah. Kalau kita bicara soal melangkah, Acerbi melangkah sampai belakang gawangnya Barca itu. Tapi kan tadi bilang dari usia lebih muda Paco, dia 2001. Kita bicara usia karena menduetkan Marquinhos. Artinya kalau kita head to head, usianya Paco berapa? 2001 berarti 24 lah. 23. Bedanya nggak sampai 23 tahun sama Bastoni. Iya, Itu bukan big deal lah kalau soal usia. Tapi bicara soal Bastoni ini, kita sampai terlalu mudah untuk melihat kehebatan-kehebatan Bastoni. Pundit-pundit di luar tuh membahas Bastoni tuh udah, wah ini center back modern nih yang macam-macam kayak gini, mau long ball langsung ke Barella, itu udah jadi duplikat dari zamannya Conte di timnas. Iya. Itu ya alasannya ya. Itu. Sama Tambah lagi. apa ya? Emang pengalaman ya. Pengalaman Bastoni kan lebih terbukti gitu daripada Paco. Dan ya tadi udah dibilang ini Paco musim pertama dan kan masih ada kekhawatiran nih apakah Paco ini sebagai one season Wonder atau tidak? Betul. Sedangkan Bastoni ya udah Teruji ya? terbukti sejak Ada bantah lama lagi? gitu. Paco ini dilihat dari permainannya sih jarang blunder. Jarang blunder. Apakah Bastoni sering blunder? Satu-satunya back di Serie A yang nggak membuat kesalahan berujung gol, ada data dari Opta mengatakan. Data dia main. Ih, ini dia. Siapa? Mawar. Bastoni. Dia nggak bilang siapa. Ya bukan Bastoni juga sih. Gue cuma bilang satu-satunya. Iya. Bastoni itu back yang nggak membuat error yang berujung gol. Ketika back lain kan ada error yang berujung gol, ada yang enggak. Nah, Bastoni tidak melakukan itu. Kalau kita bicara soal blunder dan konsistensi. Ada Ya. yang lain? Kalau tidak saya akan memilih, ini alasannya adalah karena back ini disukai oleh Ed Stanpek alias Nif. Nah, itu dia. Bastoni. Karena saya suka kamu Stanpek. Nif. Sama, Mbak. Petruzzello ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu dia bilang Bastoni ini underrated ya. Jadi Paco bagus tapi ntar dulu kali ya kalau bandingin sama Bastoni agak sulit nih ya. Dan kita bicara soal back, masuk Italia kan kita Ya. negara lahirnya. Ya cocok lah Bastoni Marquinhos bisa lah Ya, ya. bisa. Ya, jadi BM ya banyak mau. Kita geser ke LCB. Wing LB. Kiri ya, kiri. Nah, ini. left back. Oke. Kuat dua-duanya nih jujur. Silakan. Nuno Mendes pastinya. Kenapa? Lebih baik dari backnya. Back pelari. Back pelari. Ini main bola nih. Iya, lari semua. Tapi nggak apa-apa. Walaupun sering ninggalin pos pertahanan tapi dia tetap tanggung jawab. Dari kalau lagi keadaan menyerang dia nanti Balik ya. Iya, transisi. Oke. Itu aja ada tambahan Iya, lagi? boleh ditanya sama fans Liverpool ya. Woi. Bang Pablo. Paulo ya? Salah kan? Pablo Escobar. Iya. Boleh ditanya sama Bang Paulo ya. Iya. Gimana bertahannya Nuno Mendes? Gimana serangannya Nuno Mendes? Coba tanya Emi Martinez. Wow. Kalau menyerang tanya Emi Martinez, kalau bertahan tanya Muhammad Salah. Wow. Oke, silakan Inter. Ini argumen cukup kuat menurut saya. Udah nunjuk, udah. Hah? Oh, enggak dong. Enggak, dong. silakan. Mana? Kita punya Tuh, ketawa. Ya, udah. Gimana? Mau berjuang atau lepas? Berjuang lah. Masa ada Di Marco nggak diperjuangkan? Iya. Kalau bicara soal sepak bola sebagai tokoh idola, contoh anak-anak kecil, ini kita bicara soal sepak bola ya, menyelamatkan sepak bola marwah nih kita nih, bukan teknik-teknikan nih. Di Marco itu jebolan akademinya Inter, Primaveranya Inter. Tapi nggak langsung mendapatkan tempat tim utama. Dia disekolahin banyak mulu, dia digadein di mana-mana. Uangnya dipakai buat beli ini itu, ujung-ujungnya balik ke Inter, meraih Scudetto, sekarang punya kesempatan juara dunia. Ini bisa menjadi contoh role model bahwa sepak bola ini soal pembinaan, bukan cuma soal uang ini. Emang ada yang nggak pembinaan cuma duit doang? Nggak ada. Ayo, ada bantahan lagi? Ya udah jelas ya Nuno Mendes lebih baik dari Di Marco dari segi menyerang ataupun bertahan. Ya. Oke, saya sudah memilih ya, dan saya akan memilih Nuno Mendes karena bukan cuma fans Liverpool tapi Bukayo Saka juga udah tahu. Nuno Mendes kayak apa susahnya, buset, nyerang ke tengah lagi dia. Aduh itu tolong itu. Sampai ketarik gue emosi. Susah lewatnya. Nuno Mendes tiba-tiba offense, buset dah. Dan ya pastinya tadi cerita-cerita itu ya terlalu emosional, jangan kebanyakan tim emosional. Ya terlalu drama ya. Boleh ya. Oke.
Dan jangan lupa masih ada chip ya yang belum Anda pakai. Zlatan's Power dan UEFA Restriction masih punya masing-masing satu-satu ya. Ya. Jadi ada dua masing-masing. Pemain sudah mulai menipis. Kita akan geser ke LW. Nah, gue kiri terus aja sekarang kan karena gue pejuang aktivisme. Orang kiri. Kiri LW. Silakan LW duluan. Dari PSG dong, karena ini formasinya bukan formasi Inter yang notabene nggak ada LW. LW-LWN kan, kita mainnya dua striker, jadi kita lihat dulu mereka jual apa, nanti kita belinya Nah, apa. silakan. LW kita ngambil Barcola ya. Barcola. 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 Kenapa Barcola? Wonderkid Bar Fanta Prancis. boleh? Wonderkid Prancis Oke. yang akan membuktikan juga kalau di final besok. Ini tapi Berkontribusi. argumen lu tuh akan membuktikan akan. Belum mana buktinya? Gue justru butuh bukti sehingga gue akan memilih dia begitu loh maksudnya. Kalau akan kan gue belum tahu. Dari individualnya juga dia gocek-gocekannya selalu sukses. Dribbling-dribblingnya. Sukses. Iya. Oke, lu ada tambahan nih? Barcola, Bar Sprite mungkin. Bar Fanta, Bar Jamu. Kemarin di final juga dia di final Coupe de France dia mencetak 2 gol ya. The France dia. Dia akan membuktikan di final lainnya lagi. Masih Iya. akan nih yang udah Tapi terbukti dong. final kemarin sebagai pembuktian juga dia. Barcola. Yes. Oke, Barcola kiri ditaruhnya Barcola. Inter mau taruh siapa memang? Taruh siapa bro? Nggak ada winger Inter. udah nyerah. Masalahnya nggak ada winger. Nah, gimana? Masih saja nggak ada perlawanan dari Inter. Oh bisa. Turam kali Tolong kita taruh kanan aja. Bebas. kiri nggak ada perlawanan. Siapa kiri ya? Kita taruh Zalewski ini dia. Iya. Sampai nggak pernah dengar kan? Wah kalau lo tonton lu udah pasti nggak bakal milih itu tadi. Berarti udah jelas ya. Zalewski ya. Zalewski nih. Kita aja nggak kenal. Zalewski sama Aslani kan mainnya kalau di fokus di Champions League tuh. Serie A yang main mereka tuh. Fratesi itu kan kadang ya. Nah. Iya. Udah nggak ada pembelaan. Pokoknya Zalewski aja ya. Ya karena formasinya 4-3-3. Mau gimana lagi? Barcola ya. Kiri ya. Oke. Oke. Sekarang RW. Skor sementara berapa nih kira-kira? Oh iya, satu PSG, 4 Inter 4. Ya, PSG 5. Inter? PSG 5 Inter 4 ya? Iya. Oke. Oke. Silakan RW. RW putra daerah, Putra ada ya. anak legenda Siapa itu? Marcus Thuram. Marcus Thuram ya. Gol Iya. Barcelona bagus sekali. Asisnya bukan bagus. Ya, lagi. ibaratnya Bukan baru sembuh tuh langsung dampak ya. Iya, asisnya ke Lautaro di golnya Munchen. Wah, itu Itu juga. juga. Backheel itu. Iya, Oke. Marcus Thuram taruh kanan bisa dia ya? Bisa. Awalnya justru di Kanan ya. Jerman Di timnas Prancis juga Iya. kan kanan. Oke. Timnas kanan, Gladbach kanan. Iya. Oke. RW dari PSG. Kira-kira siapa nih? RW kita ambil Vicia Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Taruh di Dari kanan. tusukan-tusukannya Iya. untuk di back lawan menakutkan banget sih. Tapi Kvar bukan kiri ya? Ya itu dia Bisa- kebalik bisa dia kiri, bisa blunder kanan. dia. Nah, Sering kok. Iya, bisa kiri. Bisa dia apakah potensi maksimal Kvara dibanding di kanannya? Karena kayaknya kalau saya jadi pelatih PSG atau pelatih siapapun nih, kayaknya Kvara tadi yang saya pilih buat LW. Betul. Georgia juga striker. Gimana? Tapi Betul. kalian pilih Barcola kan, yang mana cadangannya nih kalau sekarang Iya. di situasi nih. Tapi lu taruh Kvara di kanan. Banding Marcus Thuram. Gimana? Ada pembelaan? Kvara di kanan. Biasa di kiri ya? Ya, betul. Gimana? Kalau bisa juga, ini tadi kalau perbandingan posisi Marcus Thuram memang awal di situ. Ya. Ya. Jadi ada familiaritas. Apa yang bisa dibanggakan? Kvaratskhelia dari masuk di PSG itu di bulan Januari, langsung klub baru beberapa bulan. Apakah di kanan? Di kanan, di kiri juga bisa dia. Soalnya kayak rotasi gitu dia sama Barcola. Oh, rotasi. Iya, sering. Jadi dia fluid, bisa tukar posisi. Bisa tukar posisi. Marcus Thuram bisa tukar posisi? Belum tentu. Bisa. Tukar warga negara. Nggak Bisa, dia. Dia memang kanan, kalau di kiri dia main cutting inside bagus. Jadi bakal rotasinya bukan cuma kiri kanan, sama penyerang tengah juga di Inter kan dia jadi penyerang tengah. Nah, ini. Dia kalau Vica juga dari kanan, yang gol offset dari Liverpool kan dia dari sebelah kanan. Bagaimana? Ada yang mau pakai chip? Atau nanti saja?
Nanti. Ini harusnya sih bukan soal chip nih. Kvaratskhelia kalau tadi di sebelah kiri memang itu Bahaya. potensi Tapi optimalnya ini taruh di kiri. Barcola, saya juga Iya, kaget. iya. Nah, Jadi kanan, gimana? kanan Thuram. Tetap Thuram. Thuram. Kalau Kubica itu kan dia sempat di Napoli dan tiap Napoli lawan Inter dia selalu kesulitan lawan Inter. Ketika lawan tim lain terutama pas Napolinya Scudetto itu dia selalu golin, selalu assist. Tapi ketika lawan Inter menghadapi Darmian ya nggak mampu juga. Nah, Ya, tapi pembuktian dari Kubica ini dia setengah musim di Napoli mengantarkan Napoli Scudetto tahun ini. Dan sekarang justru di karena setengah Kvaratskhelia pergi Napoli Scudetto. Oh, enggak. Karena di PSG dia juga juara. Jadi double juara dia, juara Liga 2. Double juara. Thuram? iya. Sekedar mengingatkan hanya tinggal 4 pemain, Oke. ya. Berarti RW, terus CM, terus RCB dan goalkeeper. Masih ada chip masing-masing, masih ada berarti 4 nih kalau bisa dipakai semua loh. Ada yang mau pakai chip ini? Enggak, belum. Karena kan chip lu 2, Iya. chip lu 2. Ini sisa 4 bisa sih semua dipakai chip nih kalau nggak mau. Nggak ada? Belum. Nggak dulu. Berarti ada yang bakal nggak dipakai nih chip berarti. Paham nggak mas gua? Kan 2, lu 2, sisa 4. Gimana? Tapi nggak boleh nih. Misalkan dia pakai terus kita pakai lagi gitu nggak? Nggak bisa saling Oh, meniadakan. nggak boleh. Tidak bisa saling meniadakan. Oh, Bagaimana? Apakah layak nggak dikasih ke Vica atau Marcus Thuram? Lagi-lagi karena tinggal 4 posisi. Coba lu pikirin aja. Iya. RW, terus Kalau tadi Kubica-nya ditaruh di LW gue pakai. Tapi karena ditaruh di RW nggak gue pakai. Dan kalau the kreatornya memang ingin memiliki sayap kanan yang bukan cuma cepat, bisa duel udara, bisa bantu cetak gol lewat bergaya-gaya penyerang tengah, ya Thuram jauh lebih lengkap lah. Dia bisa Kubica memerankan. lebih cepat daripada Thuram. Ya, kan? bukan cuma cepat, hanya itu kan tadi. Tusukannya lebih dalam, lebih mantep. De Hepa bola-bola udara, kan Thuram lebih posturnya, body strength-nya juga jauh. Kalau Kvaratskhelia sama Darmian jatuhnya sampai tribun luar-luar. Itu sama Darmian. udah terbukti ya, udah terbukti ya. Tapi kalau ini gunakan UEFA bisa? Bisa. Bisa, oke. UEFA. Oi! Apa? UEFA resistant? Nah, UEFA tuh harusnya sebelum Iya. tadi kita ngomong Iya, ya. berarti- Tapi itu udah membuktikan seberapa takutnya dengan Enggak. Ini takut nggak kepake doang gitu. Oh, kan masih ada yang lain. Iya. Jadi harus disebut posisinya boleh dipakai UEFA. Ya. Oh, Jadi iya. yang bisa lupakan. Berarti belum nih ya? Zlatan Power kalau mau. Oke. Zlatan. Zlatan Power nanti setelah Tunggu ini. memilih. Setelah ini. Tinggal Oh, benar Iya. juga ya. Oke. Ada lagi pembelaan coba? Iya udah. Tidak ada? Mereka. Enggak. Ada nggak ada? Cukup. Oke, saya akan memutuskan pencocokan posisi. Saya pilih Marcus Thuram. Nah, ini Nah. saya kita pakai Zlatan. Zlatan Power. Di sini. Oh, dia nunggu gua. Enggak kan? Iya, nggak UEFA apa-apa. bisa dipakainya belakangan. Bisa. Zlatan Betul, setelah betul. setelah Silakan. dipilih. Jadi lu Betul. memakai Zlatan Mengganti Power untuk iya. veto. Iya. Ya. Mengganti Kepada Kvaratskhelia. Kubica. Kubica Kvaratskhelia. Iya. RW. Ya. Oke. Oke, kita kasih RW untuk Kvaratskhelia. Oke. Dia nunggu gua, mantap. Enggak, emang kayak gitu Iya, peraturan. Betul, bro. Oke. Ya maksudnya kalau lu kan tadi nggak jadi Salah, pakai, salah, gitu. salah. Ya, Oke. nggak Harusnya apa-apa. sebelum nyebut nama gitu. Oke. Jadi masih ada UEFA Restriction, masih ada UEFA dan Zlatan Power ya. Ya. Di posisi RW. Berarti tinggal tersisa 3, ada CM, GK dan juga RB. Ya, betul. Oke, kita akan geser ke CM. Nah, CM satu lagi. Silakan CM satu lagi. Sudah ada Barella dan juga Vitinha. CM Iya. nggak sih? Barella, CM kiri, betul. Vitinha. Benar. CM kiri. Ya, Benar. ya. Kiri. Benar. Tadi kan Vitinha, ya. Vitinha. Ya, dia Fabian Ruiz kan. Ya, bagaimana mau? Iya. Fabian Ruiz? Fabian, Oke, ya. silakan. Lu apa Inter? Mau? Oh, sorry. Oh, ada chip atau enggak? Silakan. Lu mau pakai chipnya udah sebut juga Fabian Ruiz. Udah nggak usah. Nggak usah, Mkhitaryan ya. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Mkhitaryan lawan Mkhitaryan. Fabian Ruiz. Kenapa ini? Mkhitaryan. Ini kalau tadi si siapa? Acerbi 112 menit. 112 tahun. 112 tahun. Mkhitaryan 120 tahun berarti. Soalnya dia salah satu yang tertua juga, tapi pemain yang paling jarang diganti sama Inzaghi. Ya. Ketika Barella, Calhanoglu itu rutin diganti atau bahkan dirotasi, sedangkan Mkhitaryan itu hampir
nggak pernah. Ya. Dan itu ya nunjukin bahwa peran Mkhitaryan sepenting itu gitu. Walaupun di balik usianya yang udah serentak itu ya, tapi dia bisa jadi opsi ya, bisa jadi pilihan. Bisa jadi motor permainan juga. Semua Bukan pemain karena bisa. emang ini nggak ada pilihan aja. Bukan dipakai karena siapa kalau nggak Fratesi. Iya. Masih ada Fratesi, masih ada yang lain. Ada Zielinski juga. Super. Oke. Masih dibanding Miki. Emang dia paling bagus opsinya kan? Bagus. Ya. Tapi artinya begini, ketika kita bicara soal Inter, orang-orang bicaranya Barella tadi, Bastoni, dan setuju memang dua ini bagus. Tetapi kalau bicara soal Inter dari kacamata Inzaghi, Mkhitaryan ini yang bahkan anak Inter nggak bisa memahami kenapa pemain ini tidak tergantikan, tidak dirotasi padahal usianya sebegitu tua. Terus ketika Inzaghi itu punya fobia kartu kuning. Pemain kena kartu kuning menit pertama, menit 3 langsung diganti gitu. Mkhitaryan satu-satunya pemain Inter ya, itu satu dari mungkin cuma 2 atau 3, bahkan dia yang pertama kali kena kartu kuning di babak pertama bisa main full 90 menit, saking begitu vitalnya Mkhitaryan. Jadi ya kita bicara soal pengalaman juga, dia juara bersama MU di Europe League, Conference League bersama Roma, betul ya? Ya, dan sekarang akan melengkapi trofi 3 kejuaraan Eropa. Mkhitaryan, Europe League, Conference League, Liga Champion. Mkhitaryan, silakan. Kalau Fabian Ruiz dari individualnya, dia udah pernah gelar juara Piala Eropa, UEFA Nation League, dan sekarang juga mau membuktikan kalau CL juga bisa juara. Ya. Ada lagi yang lain? Coba ini kalau lagi-lagi kalau gelar, menurut saya ini kolektif ya, karena teman-temannya jago juga. Gitu. Maksudnya kan ada Merino pemain saya yang gol kemenangan dia dong ya kan. Mkhitaryan Armenia punya siapa? Enggak maksudnya kalau piala gitu. Maksudnya sama kalau lu piala gue juga akan anggap sebagai kreator kayak ya teman-temannya gitu. Ini lebih ke individual untuk bisa di-put in di tim combine ini. Ya lagi-lagi pengalaman di finalnya. Pengalaman di final. Iya, pengalaman final Euro ya pasti di final UEFA Champions League ini juga akan berpengaruh juga. Oh, jadi lebih baik dari pengalaman final Mkhitaryan yang pernah bermain juga di beberapa final berbeda. Ya, ada lagi yang lain? Pengalaman faktor kalau ngebandingin pengalaman sih sama Mkhitaryan salah alamat ya. di Dortmund bersama Klopp juga dia udah jadi pemain andalan, pindah ke MU, Serie A dengan usia yang udah tua gitu, yang banyak orang mikir udah ya masanya udah habis lah. Tapi sekarang dia justru kayak balik lagi nih umur 25 tahun. Jadi menurut gue sih emang Mkhitaryan yang lebih layak, yang lebih bisa menjembatani antara Barella sama Vitinha. Menarik. Ada bantahan? Selain individu, pengalaman lagi-lagi itu juga tidak ada? Oke, saya akan memilih yang memang mencintai seni ya. Mkhitaryan. Pari, iya. Karena saya suka seni dan Mkhitaryan pernah main di Arsenal ya. Nah, udah saya pilih Mkhitaryan karena Bang Yafet juga akan support Mkhitaryan. Ini tim produksi kita. Masih dia Miki gitu kan. Walaupun juaranya nggak sama Arsenal. Sama MU lagi juaranya. Oke, selanjutnya tinggal 2 posisi, masih ada 2 chip. Masing-masing lo dan 1 chip buat lo, sama-sama band masih ada verification. Dan masih ada juga untuk lo tadi Zlatan's Power ya. Untuk 2 posisi ini. Jadi akan ada 1 chip yang tidak terpakai, kita akan lihat. Oke, posisi tinggal 2 sisanya. Posisi yang akan gua perdebatkan adalah goalkeeper. UEFA. Kita band Jan Sommer. Dan Sommer di band. Jadi lu akan masukin Donnarumma. Tidak ada pilihan. Sudah jelas. Karena itu juga bagus sebenarnya, ini bisa didebatin, tapi oke saya memilih Donnarumma. Oke, kita pakai Zlatan. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Gua dari tadi nunggu kiper aja. Kan beda. Bisa. Bukan restriction versus restriction. Tapi restriction versus Jadi Zlatan. bisa. Dia bisa pakai Zlatan Power. Saya kira nggak bisa. Enggak, yang nggak bisa kalau pakai Sama-sama. Zlatan Power nggak bisa. Oh. Jadi lu menganulir, gue yang udah menganulir Wah. The Creator. Oke, keputusan gua Donnarumma. Lu mau pakai Zlatan? Pakai. Zlatan's Power. Yo, Dipakai. Tapi tetap keputusannya di Tapi yang kreator. Enggak. Iya, tetap Iya. keputusannya di kreator kan? Enggak. Zlatan Power keputusannya udah. Oh. Tadi keputusan gua Donnarumma. Iya. Oh. Kita pakai Joseph Martin. Waduh, kacau bener. Ya kan ini ada pilihan ya? Iya. Anda mau Oke. pakai? Bapaknya nggak?
Pakai lah. Chip mana yang Anda pakai? Zlatan Power. Zlatan Power. Ya. Jadi memveto Donnarumma. Ya. Oke, Anda berarti akan memasukkan kiper Inter. Ya. Yaitu Joseph Martinez. Kan yang sommernya udah. Sommernya udah nggak boleh. Iya, udah nggak boleh. Jose Martinez kiper ini. The next Casillas, bro. Gila. Gua udah nunggu kiper dari tadi biar Donnarumma. Seimbang loh, Donnarumma sama Janssen. Oke, jadi yang terpilih adalah Joseph Martinez. Ya. Wes. Aneh, game ini aneh. Best 11 musim ini udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama-sama 6. Ya. Udah. PSG Masih 6. punya dia. PSG 6 kan? Iya. PSG 6, Inter 6. Ya kan? Iya, 6. benar. Ya, Itu ya. dia. Sisanya Sisanya adalah posisi right back. Ya, udah. Udah. Kacau. Bermain di Kacau. keduanya. Mantap. Kacau, udah. I love this game. Silakan right back. mau kita restriction atau udah biar debat-debatan aja biar. Karena Hakimi pernah main di duanya ya. Jadi Ya. baru terakhir karena akan menjadi perdebatan seru nih. Gimana mau dipakai restriction apa kita mau debat-debatan Dumfries Hakimi nih? Right back. Karena kalau mereka Hakimi udah game over. Nah, bagaimana? Dua-duanya sama-sama bisa menyerang. Ya gitu, buatin aja, Pak. Ya. Bertahan. Ya, nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah dipakai. Tidak usah pakai. Apa pakai nggak? Oh, pakai. Oh, Ya udah. iya. Hah? Aja dulu. Benar itu nyebut sama Ngikutin siapa? diskusinya. Ya udah, sip. Ya, chip apa yang dipakai, Mas? Bro? Apa tadi? UEFA restriction. Ban. Jadi Anda akan nge-ban siapa? Udah jelas. Udah jelas. Akraf Udah. Hakimi. Dan pemain dari Inter berarti ya yang akan Anda pasang di situ adalah Udah jelas. Udah jelas. siapa tuh? Udah jelas. Udah jelas. Man of the match di Di dua leg semifinal. Tanya Barcelona aja. Sangat berpengaruh. physical, mungkin nggak seteknik skillful Hakimi ya, tapi determinasi, kegigihan Dumfries lah. Dumfries. Denzel Dumfries. Ya ada pilihan. Sebenarnya kalau mau ngedebatin Hakimi tadi bakal ngomong apa? Ya lebih kompleks lah, lebih bagus Hakimi lah. Dari gol aja dia 4 gol ya. 4 gol di UCL. Tapi Dan asisnya juga. Tapi sia-sia. Tapi karena sia. saya akan memilih. Diakui. Dumfries. Ya, itu dia. Coba berbeda satu ya, tepuk tangan untuk line up yang sudah ada. Tapi saya rasa ini bagus aja ya selain Joseph Martinez. Maksud gua kan ada dua ya, yang hebat ya. Yang Sommer sama Donnarumma. Yang main Joseph Martinez. Padahal perdebatan paling seru Sommer Donnarumma, malah nggak ada perdebatan Nggak ada itu. perdebatan. Iya, itulah taktik. Sommer Donnarumma seru ya. Sebenarnya Dumfries sama Hakimi juga akan seru. Iya, benar. Tapi kalian menyimpan chip di akhir. Apakah ini taktik dari Simone Inzaghi? Nah, kita nggak tahu. Tapi sebelum kita menyudahi ya, mungkin ada sedikit preview dari kalian nih kira-kira Inter PSG akan berjalan seperti apa dan kenapa kalian yakin tim kalian bakal menang? Apa faktornya? Silakan. Faktor dari final PSG. yang PSG untuk dari final yang 2020 sudah kalah. Di 2025 kesempatan. Kan Inter juga kalah sama City. Inter kan udah pernah punya juara 2 gelar UCL. Loh kok tim yang belum pernah juara lu pikir akan bisa dapat sekarang? Kenapa? Karena PSG udah waktunya sih. Udah waktunya ya? Sudah Jadi 55 cuma tahun. perasaan lu aja Iya. atau ada faktor lain? Itu kan sudah Perasaan. waktunya perasaan lu. Iya. Nggak ada karena faktor kenapa lebih unggul dari Inter. Pengalaman Enrique bakalan bicara ya di final nanti. Karena dia udah memenangkan treble lagi-lagi. Dia akan membuktikan untuk treble yang kedua kalinya. Oh, tahu cara menang di final. Iya, Tahu betul. cara menang di final. Menarik ini. Silakan. Kenapa Simone Inzaghi yang melatih tim combine ini juga lo yakin bahwa Inter akan menang di sini? Sebenarnya lawan tim kayak PSG ini jadi makanannya Inter ya. Nah, Karena makanan tuh. ya itu udah terbukti lah lawan Munchen, lawan Barcelona yang sebenarnya secara permainan kan mirip-mirip lah ya, tipis gitu sama PSG, dan ini jadi keuntungan Inzaghi bahwa dia bisa kayak gitu, kecuali kan kita ngelihat musim ini Inzaghi itu Inter itu melawan tim-tim yang di Serie A sering kesulitan. Entah dia cetak gol terus kena comeback, tapi ketika main di UCL ketemu tim yang memang mainnya proaktif, itu ya dimakan sama Inzaghi gitu. Dan ini udah terbukti dari ya lawan Munchen, lawan Barcelona, dan sekarang
lawan PSG juga harusnya sih bisa melanjutkan tren lah. Oke. Ada komentar soal ini atau bakal gimana finalnya? Lihat dari Ya, Inter punya wajah yang berbeda ketika bermain di Serie A sama di Liga Champions ya. Di Serie A emang kacau ketika sebelum lawan Barca kita kalah 3 atau 4 kali berturut-turut. Tidak mencetak gol, terus tiba-tiba menggila di lawan Barca, dan hal seperti ini bisa terjadi juga di partai final nanti ya. Dan walaupun kan biasa final skornya tipis-tipis. Sebenarnya. Yeah. Kalau menggila dengan misalnya artian gol banyak, seperti sih akan minim terjadi di final kan? Menggila dalam artian punya kegigihan yang berbeda dengan kita melawan Lazio, ketika kita melawan tim-tim lain di Serie A, dan ya itu wajah berbeda sih yang agak-agak sulit diterangkan ya. Karena ketika lawan Arsenal aja kita pakai 5 pemain rotasi ya, kita nggak pakai pemain pilar, dan bisa jago banget sih. Jujur aja. Dan satu hal yang di luar nalar sih, di final ini mungkin untuk pertama kalinya Inter di musim ini punya skuad komplit, karena sepanjang musim Inzaghi nggak pernah mendapatkan 22 pemainnya utuh, pasti ada aja yang cedera. Ini baru kali ini, semoga itu malah bisa. Bingung nggak malah? Banyak pemain gue pilihannya siapa ya? Lebih baik bingung bagus-bagus dibanding nggak ada pemain sama sekali. Good problem ya. Kalau PSG gimana? Ada injury report juga? Nggak ada. Injury report nggak ada. Full team juga? Full team. Gimana tuh tadi? Jadi bakalan seru sih. Cuman ini skornya pasti tipis ya. Karena kan kedua tim juga sama-sama kalah di final 0-1 ya. Iya. Rodri dan Kingsley Coman kan. Betul. Gitu. Jadi senyum dia masih sakit hati. Salah. Mantan pandemi kan. Pandemi. Mantan. Itu dia dijebol mantan. Waduh. Iya. Tapi ada lagi maksudnya bantuan lagi untuk meyakinkan kemenangan ini. Respon satu sama lain tadi kan. Apa ya? Paling nanti salah satu kunci di permainan ini adalah di kiper ya, dua-duanya. Karena Donnarumma ya kita tahu lah Donnarumma gimana. Sedangkan Sommer ya juga sama gilanya, terutama lawan Barcelona gitu. Dan sepanjang musim ini sejak dia datang ke Inter pun banyak yang meragukan dia bisa menggantikan Onana, tapi ternyata malah melebihi Onana. Dan kemarin lawan Barca itu 8 save ya kalau nggak salah. Dan itu kan jadi yang terbanyak juga di Liga Champions musim ini. Sedangkan Donnarumma ya Liverpool udah ngerasain, Aston Villa udah ngerasain gitu, Arsenal juga udah ngerasain kan. Jadi peran penting di final nanti ya kiper, dan mungkin itu yang akan menjadi faktor kenapa skornya tipis. Dan kalau gue lebih mempertajam lagi, bukan cuma soal kiper, kayaknya memang Donnarumma yang akan jadi kunci di sini. Kunci dalam artian kalau adu penalti kayaknya Inter udah pasti angkat tangan ya lawan Donnarumma yang adu penalti bagus banget. Tapi jangan lupa Donnarumma musim depan gabung ke Inter, mungkin dia juga dia nggak akan enak juga ya. Aduh anjir, maksud gue bisa ngalahin Inter besoknya gabung. Jadi ya kita lihat nih Donnarumma akan berlaku sebagai lawan Inter atau sebagai kawan Inter nih nanti di kita akan lihat nanti di final. Donnarumma akan menjadi dirinya Donnarumma atau menjadi dekor rumah. Itu dia ya. Itu teman-teman dulu Mas. Bermain dulu. Mungkin terakhir tebak-tebak skor dulu, tebak-tebak skor lucu-lucu kali ya. Kira-kira skor berapa nih? 2-1. Skor pencetak gol. 2-1 pencetak gol Dembele. Dulunya? 1 aja. Kan 2. Sama Kvicha. Oke, Inter ya? Oh, Internya? Internya ya. Potong gue cenayang gitu. Taruh Martinez. Silakan. Kasih kosong aja Inter. 2-0. 2-0. Wah, siapa tuh 2? Hakimi dan Desire Doué. Ini tadi baru keluar. Orang dua. Kanan tuh ya. Dua-duanya. Hakimi kalau di final gokil lawan Inter lagi. Silakan. Dan bebas. Kalau tebakan nih. Lo berapa, Bro? 2-1. 2-1 tipis juga. Bulan tapi. Iya. Siapa yang gol? Turam. Marcus Thuram sama bunuh diri Marquinhos. Waduh. Bisa aja loh. Bisa. Antara Bisa. Luke Shaw kan? Europa League kan? Tapi satu lagi siapa? Bunuh diri juga. Nah, PSG-nya Doué. Oh, tuh pada ini ya, Doué ya. Jago Doué. Gua 2-0 sih kayaknya, Thuram Fratesi. lagi. Dan salah satu golnya mengeksploitasi kelemahan Donnarumma build up ya, jadi dia salah ngoper ke Thuram. Itu bakal dihukum Thuram ya. Itu dia benar tebak skor ya. Masing-masing udah ada 2-1, 2-0, 2-1, 2-0. Seru nih ya. Dan buat penebas,
kita akan ada yang tebak skor dan juga pencetak gol. Ini saya belum ngomong ke produser saya, tapi sekarang aja langsung saya tahu. Jadi ya, nanti caranya akan ada di Instagram dan Twitternya @tackle_bebas. Jadi buat lo yang nonton, ntar lu geser ke sosial media langsung segera untuk prediksi skor dan mencetak gol karena ada hadiah. Keren lah pokoknya, merchandise ya. Nanti kita akan kasih tahu di Instagram dan juga Twitter dari @tackle_bebas. Itu cara mainnya kuisnya di situ, nanti kita akan jelasin. Oke? Oke Pak Produser? Oke, terima kasih sekali tepuk tangan untuk keduanya, thank you. Good game, semoga lancar nobarnya dan may the best team win. See you, dadah. Ciao.